Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya diceritakan bahwa Beiming Kang Tian siap turun tangan melawan Xiangxi yang telah menyerap kelima harta naga sejati. Dan apa yang akan terjadi berikutnya, kita akan sambung kisahnya di part 131. Tubuh Beiming Kang Tian melesat dan muncul puluhan meter di depan Xiangxi. Dia berdiri tegak, kedua tangannya terlipat ke belakang. Hanya dengan satu gelombang aura, dia langsung menghancurkan nafas naga yang mengelilingi Xiangxi. Xiangxi terpukul mundur puluhan meter sebelum berhasil menstabilkan diri. Ekspresinya kini berubah drastis. Martial Sovereign bintang 9, katanya dingin. Beiming Kang Tian mendengarnya dan tersenyum sinis. Kau terlalu memandang tinggi dirimu. Untuk menghadapi sampah sepertimu, tidak perlu bintang 9. Aku pun sudah lebih dari cukup. Beiming Kang Tian mengangkat kaki, lalu menendang ke depan. Seketika, aliran es dahsyat mengalir seperti sungai panjang di langit. Indah, namun mematikan. Xiangxi sudah bersiap. Mendengar lawannya bukan bintang 9, dia merasa sedikit lega. Tanpa ragu ia pun maju. Kaulah yang terlalu sombong, orang tua. Xiangxi meraung. Kekuatan naga mengguncang langit. 5 jarinya mengepal erat dan ia menghantam langsung ke sungai es itu. Sungai es pun hancur berkeping-keping. Kristal es bertebaran memenuhi langit. Itu menjadi pemandangan yang memukau sekaligus mengerikan. Coba saja rasakan wujud nagaku ini. Xiangxi mengaum. Tubuhnya terangkat, berputar di udara, kemudian menukik tajam. Wajah Beiming Kang Tian berubah. Tekanan naga itu bukan hanya menekan tubuhnya, tetapi juga menghantam jiwanya. Rasa tidak nyaman langsung memenuhi batinnya. Sejak lahir, aku memang membenci makhluk semacam ini. Tatapannya menjadi dingin dan niat membunuh melonjak. Dia menyilangkan kedua tangan di depan dada, berdiri kokoh seperti gunung es yang tak tergoyahkan. Ekspresi Xiangxi berubah seketika. Meski Beiming Kang Tian hanya berdiri diam, namun rasa bahaya yang tak terlukiskan menyerang hatinya. Aura itu menembus kekuatan naganya dan bahkan memicu ketakutan dari dalam diri. Ini buruk. Bahkan jika dia bukan bintang 9, tapi kekuatannya sudah sangat mendekati bintang 9. Tubuh naga Xiangxi berputar. Serangan itu langsung berubah menjadi posisi bertahan. Dan sesaat kemudian, Xiangxi pun segera mundur. Namun Beiming Kang Tian mencibir. Sudah terlambat. Dia melangkah maju dan mengangkat tangannya. Langit seketika menjadi gelap. Sebuah pusaran nebula raksasa kini mulai muncul, menutupi cakrawala dan menekan seluruh dunia. Orang-orang di kapal perang peringkat 9 langsung merasakan kekuatan itu. Mereka mendongak, jantung mereka berdegup kencang. Mereka pernah melihat gerakan ini. Ini adalah salah satu dari 3 teknik tertinggi dari luar dunia keluarga Beiming. Bahkan, hati Beiming Lai Feng pun terguncang hebat. Dia mengira pertempuran ini bisa diselesaikan dengan cepat. Namun, nyatanya, kini Beiming Kang Tian justru menggunakan teknik tingkat tertinggi mereka.
Dia mulai bertanya-tanya, apakah Xiangxi memang benar-benar sekuat itu? Sementara itu di sisi lain, Yun Xiao juga tampak menyipitkan mata. Tampak keraguan muncul di wajahnya. Lalu, saat pusaran nebula terbentuk, tubuh Xiangxi seketika bergetar hebat. Tekanan langit dan bumi kini menimpanya dan membuat dia tidak bisa bergerak. Dan tidak berhenti di situ, di belakangnya, lubang hitam raksasa masih menganga. Sial, teknik macam apa ini? Xiangxi meraung tanpa henti. Kekuatan naganya bergetar liar. Dia hanya mampu merobek sedikit ruang di sekitarnya agar dia tidak sepenuhnya terikat. Namun, di bawah tekanan nebula, mustahil baginya untuk melarikan diri. Sialan, aku tidak akan menerimanya. Dengan raungan keras, dia menyilangkan kedua tangan di depan dada. Tubuhnya berubah menjadi naga seutuhnya. Lalu, dia menghantam ke segala arah. Gerakannya semakin buas dari detik ke detik. Tatapan Beiming Kangtian tetap dingin. Namun dalam hati dia pun sebenarnya terkejut. Kekuatan naga sejati Xiangxi benar-benar mampu menembus hukum langit dan bumi, bahkan menggoyahkan kekuatan nebula miliknya. Tepat saat itu, lautan di bawah tiba-tiba bergejolak. Angin dan ombak bergulung. Arus besar melesat ke langit seperti ratusan sungai yang mengalir menuju satu titik. Arus itu terus menghantam ruang yang dikendalikan nebula di bawah telapak tangan Beiming Kangtian. Wajah Beiming Kangtian seketika menjadi gelap. Jika Xiangxi berhasil lolos, dia benar-benar akan menjadi bahan tertawaan. Niat membunuh melonjak di matanya. Pergilah ke neraka. Telapak tangannya bergerak. Nebula itu meledak di udara, menekan naga di dalamnya. Nafas naga Xiangxi yang ganas mulai teredam dan perlahan menjadi lemah. Kekuatan kehancuran lahir dari ledakan itu, menghancurkan segala perlawanan, seperti gema sunyi dari kehampaan yang tak berujung. Semua orang di sana terdiam. Mereka mengangkat kepala terpaku. Hati mereka pun bergetar. Hari ini, mereka bisa melihat kekuatan sejati dari seorang jenius dunia. Yun Xiao pun kini tampak menunjukkan rasa hormat yang tulus. Tatapannya seakan menembus ruang dan waktu, menyaksikan para leluhur istana Beiming yang telah melangkah begitu jauh di jalan bela diri. Namun, tiba-tiba, ekspresi Beiming Kangtian dan Yun Xiao berubah bersamaan. Tatapan mereka beralih ke satu arah. Bentuk kedua, pembelah langit. Suara lembut terdengar, namun menggema jelas di telinga semua orang. Dan sesaat kemudian, energi pedang yang tak tertandingi turun dari langit. Langit seakan terkoyak, lautan seakan terbelah. Dunia pun seolah terbagi dua oleh satu tebasan. Cahaya pedang melesat menembus 9 langit. Nebula yang menutupi langit pun kini terbelah 2. Seperti bintang yang sekarat, kekuatannya runtuh menuju pusat. Raungan sang naga mengguncang langit dan bumi. Xiangxi yang berada dalam wujud naga menerobos keluar dari kematian. Aura dahsyat mengalir dari tubuhnya, sementara darah naga membeku di permukaannya, membuat tubuhnya berwarna merah menyala. Begitu dia bebas, dia langsung melesat menuju arah energi pedang itu. Dia tidak tahu siapa yang telah mengayunkan pedang itu. Tapi satu hal yang pasti,
orang itu telah menyelamatkannya. "Dasar pengkhianat, kau benar-benar cari mati." Di kejauhan Guangyi meraung. Tubuhnya gemetar oleh karena marah. Dia kini menunjuk Fei Ming dengan wajah penuh kebencian. "Kau bukan hanya tidak membantuku membunuhnya, kau malah menyelamatkannya. Dasar kau budak terkutuk, aku pasti akan membunuhmu." Amarah Guangyi meledak. Dia lalu menyerbu dan menghantamkan kedua tinjunya ke arah Fei Ming. Serangan itu menghantam pelindung milik Fei Ming, tapi sama sekali tak mampu menembusnya. Mata Fei Ming menyala. Semangat bertarungnya kini meledak. Tangannya yang memegang pedang panjang terlihat gemetar. Namun bukan karena takut, melainkan karena dia sangat antusias. Fei Ming tampak menjilat bibirnya, dan dia berkata dengan santai, "Jadi inikah kekuatan manusia?" Ledakan kembali menggema dan langit bergetar. Sosok Xiangxi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kini dia telah kembali ke wujud manusia, namun tubuhnya berlumuran darah dan hampir tak bisa dikenali. Tatapannya menyapu Guangyi, lalu berhenti pada Fei Ming. Ahli dari Laut Timur. Fei Ming segera membungkukkan badan dan berkata, "Pelayan pedang Fei Ming memberi hormat kepada Yang Mulia Xiang." Pupil mata Xiangxi mengecil. "Fei Ming, sepertinya aku pernah mendengar namamu." Namun sebelum ingat, Xiangxi tiba-tiba terbatuk. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Tubuhnya pun gemetar hebat karena terluka. "Sekarang bantu aku." Nada bicaranya datar. Itu bukan permohonan, melainkan sebuah perintah. Mendengarnya wajah Guangyi tampak kesal. "Menyelamatkanmu? Hari ini adalah hari kematianmu." Tinju ia lepaskan. Kekuatan naga yang brutal menerjang ke arah Xiangxi. "Cukup." Xiangxi mengangkat tangan kanannya dan menggenggam pukulan Guangyi. Seketika kekuatan dari pukulan itu lenyap. Wajah Guangyi pun berubah pucat. Pupil matanya diliputi kengerian. Padahal saat ini Xiangxi berada di ambang kematian. Tetapi bagaimana mungkin dia masih bisa menahan serangannya dengan mudah? Ditambah Xiangxi bahkan tidak menoleh ke arahnya. Sebuah dorongan energi meledak dari telapak tangan Xiangxi. Akibatnya, Guangyi terpental. Tubuhnya bergetar hebat, darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia jatuh dari langit, dan darah yang keluar dari tubuhnya itu berubah menjadi batu darah naga sebelum jatuh ke laut. Sekelompok besar makhluk laut segera berebut. Mereka melahap batu darah naga yang jatuh, memicu kegilaan. Laut seketika menjadi kacau. Semua dipenuhi aura liar dari berbagai makhluk. Xiangxi membalikkan tangannya, lalu kemudian sebuah token emas muncul. Ini adalah token penenang laut yang diberikan Raja Laut Timur. Dengan ini, aku bisa memerintah seluruh ras laut yang kutemui. Pada permukaan token itu terukir naga emas bercakar 9. Itu adalah lambang kekuasaan tertinggi. Tatapan Fei Ming mengeras. Lalu dia menjauh dari token itu dan berkata, "Baik, saya akan patuh," katanya. Xiangxi tersenyum tipis. Ketegangan di tubuhnya kini sedikit mereda. Dia berkata, "Kalau begitu, sekarang ku perintahkan kamu untuk membunuh semua orang di kapal perang ini." Fei Ming tampak menjilat bibirnya.
Matanya menyala penuh dengan semangat bertarung. Maka dengan senang hati yang mulia, tatapannya seketika tertuju pada Peiming Kang Tian. Api pertempuran di dalam dadanya semakin membara. Xiangxi mendengus. Ternyata di balik wajah tenang itu, kau juga adalah seorang maniak petarung. Peiming pun tertawa. Tentu saja, jarang sekali ada lawan yang bisa membuat saya serius. Peiming mengangkat pedang Qi miliknya. Dengan satu tebasan, dia berubah menjadi cahaya dan melesat menuju ke arah Peiming Kang Tian. Sementara itu di kejauhan, Guang Yi kini berdiri terpaku. Wajahnya terlihat suram. Rasa tidak berdaya kini memenuhi hatinya. Dulu dia masih bisa mengukur jarak antara dirinya dengan Xiangxi. Tapi sekarang, dia bahkan tidak mampu membayangkan jarak di antara mereka. Ledakan terjadi lagi. Peiming Kang Tian meninju ke depan, menghantam gelombang pedang. Energi itu pecah menjadi arus dingin yang menyebar ke segala arah dan membuat udara di sekitar menjadi beku. Wajah Peiming dipenuhi kegembiraan. Dalam kondisi atavisme ini, dia merasakan kekuatan leluhur yang belum pernah ia capai sebelumnya. Dia lalu menebas tanpa henti, hanya untuk melampiaskan hasrat bertarungnya. Alis Peiming Kang Tian pun berkerut. Di bawah serangan liar itu, dia terpaksa mundur sambil bertahan. Kekuatannya ternyata juga berada di puncak peringkat 8, pikir Peiming Kang Tian. Sementara itu, Peiming tertawa lepas. Sungguh luar biasa. Di dalam zona waktu aneh ini, aku yang sebenarnya hanya ada di tahap awal bintang 8, kini langsung mencapai puncak bintang 8. Sungguh tempat ini luar biasa. Itu menjelaskan kekuatan Peiming yang kini berlipat ganda. Lalu beberapa tebasan kembali dilepaskan. Langit pun terkoyak seperti kain yang robek. Peiming Kang Tian terus didesak mundur hingga mendekati kapal perang. Peiming Kang Tian sadar jika dia terus seperti ini, pertarungan itu akan menyeret kapal perang peringkat 9 ke dalam bahaya. Dia mengerutkan kening. Kita sama-sama berada di puncak bintang 8. Sulit untuk menentukan siapa pemenang di antara kita dalam waktu singkat. Bagaimana kalau kita berhenti di sini? Peiming Kang Tian sama sekali tidak tertarik untuk bertarung mati-matian, apalagi dengan Peiming yang hanya mencari kesenangan dari bertarung. Sementara itu mendengar perkataan Peiming Kang Tian, Peiming mengejek. Hahaha, manusia, rupanya kau takut padaku. Namun setelah itu, serangan Peiming bukannya melemah, tapi justru menjadi semakin ganas. Darah leluhur di dalam dirinya kini terus mendidih, membangkitkan naluri buas yang lama terpendam. Mendengar pernyataan sebelumnya, Peiming Kang Tian juga tersulut amarah. Katamu aku takut padamu? Hah, angan-anganmu terlalu tinggi. Saat ini, Peiming Kang Tian tak punya pilihan. Menghadapi maniak seperti Peiming, jelas mundur bukan pilihan. Peiming mencibir. Tapi tampaknya kau hanya tahu untuk melarikan diri. Kalau memang begitu, maka akan kuhancurkan saja kapal perang ini. Pedangnya kini terangkat. Aura pedang melonjak membelah langit. Wajah Peiming Kang Tian berubah. Jika serangan itu dilepaskan, kapal perang peringkat 9 akan benar-benar hancur. Bajingan, hari ini aku pastikan aku akan melumpuhkanmu.
Dia mengangkat tangan. Cahaya tajam melesat keluar, berubah menjadi pedang raksasa yang membelah langit dan menebas ke arah Fei Ming. Mata Fei Ming berbinar. Bagus, inilah yang kutunggu. Kedua kekuatan itu lalu bertabrakan. Cahaya meledak ke segala arah, merobek langit, membelah laut hingga memperlihatkan dasar samudera yang dalam. Gelombang kejutnya begitu dahsyat hingga merobek kehampaan. Bahkan teknik pelarian ruang pun tak akan mampu lolos darinya. Sementara itu di dalam kapal perang peringkat 9, kedua sisi bertarung sengit. Korban berjatuhan dari kedua sisi. Namun, kekuatan tempur para manusia sedikit lebih unggul. Hal itu membuat keseimbangan perlahan bergeser. Yun Xiao menyaksikan pertarungan itu tanpa banyak perubahan ekspresi. Perhatiannya justru tertuju pada lubang hitam yang ada di kejauhan, di mana lubang itu terus membesar dari waktu ke waktu. Hukum waktu di sana telah berubah, gumamnya. Atavisme pada ras laut kini juga mulai melemah. Tetapi lubang hitam itu justru terus membesar. Apakah energi binatang itu belum sepenuhnya dilepaskan setelah kematiannya? Alisnya tampak berkerut saat melakukan analisis. Lalu tiba-tiba, seorang anggota dari istana Beiming bertindak panik. Tuan Lai Feng, gawat! Kapal perang kembali tertarik oleh daya hisap lubang hitam. Kita tidak punya kuasa untuk melarikan diri. Situasi di kapal semakin genting. Niat membunuh kembali membara di bawah wajah Beiming Lai Feng. Apa maksudmu? Aktifkan seluruh kekuatan kapal. Mundur secepatnya. Tapi Tuan muda, formasi percepatan telah hancur lebih dari setengah. Daya dorongnya tinggal kurang dari sepertiga dan masih terus melemah. Pawan itu melapor dengan tergesa-gesa. Beiming Lai Feng tertegun. Setelah meledakkan seorang anggota dari ras laut, dia langsung melesat ke depan bawahan itu dan membentak. Apa maksudmu? Kita tidak bisa keluar dari tarikan lubang hitam ini. Keringat dingin mengucur di bawah dahi bawahan itu. Dia menjawab dengan suara gemetar. Benar, Tuan. Aura Beiming Lai Feng meledak. Bawahannya itu terpental beberapa meter dan bahkan sampai muntah darah. Kini, wajah Beiming Lai Feng tampak masam. Sial, seharusnya kau sudah melaporkan ini sedari tadi. Kini, kapal perang terus terseret menuju lubang hitam. Kecepatannya justru meningkat dan tak lagi dapat dikendalikan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Beiming Kangtian masih bertarung dengan Fei Ming di kejauhan. Dalam kepanikan, Beiming Lai Feng menoleh ke arah Yun Xiao yang berdiri tak jauh dari sana. Wajahnya terlihat tetap tenang. Dengan sedikit keraguan dia bertanya, Tuan Muda Yun, apa langkah kita selanjutnya? Yun Xiao menatapnya sambil tersenyum tipis. Kita memang terseret ke dalam lubang hitam, tetapi apakah kamu lupa di mana kamu berdiri saat ini? Beiming Lai Feng terdiam. Dia sadar saat ini mereka ada di dalam kapal perang peringkat 9. Seketika dia memahami maksud Yun Xiao dan kepanikan di hatinya pun mereda. Kapal perang peringkat 9 mampu melompati ruang. Bahkan di dalam lubang hitam sekalipun, selama koordinat dari dunia bela diri surgawi telah dikunci, mereka masih punya peluang untuk keluar. Tapi tentu saja itu adalah skenario terbaik.
Karena di dalam kehampaan, kekuatan yang kacau terus bergejolak. Sedikit saja lengah, maka kapal perang itu bisa hancur dan semua orang pasti akan mati. Sementara itu di kejauhan, Xiangxi sedang mengatur nafas dan memulihkan tubuhnya. Dia tiba-tiba menyadari sebuah kejanggalan. Lubang hitam yang diciptakan oleh monster berwajah raksasa itu kini terus membesar dan bahkan semakin cepat. Lubang itu menelan dunia dalam sekejap, dan fenomena atavisme di tubuhnya kini mulai meredup. Energinya seolah teralihkan. Ledakan kembali menggema, getaran hebat mengguncang ruang. Fei Ming terpental oleh karena tebasan pedang Beiming Gangtian. Sebelumnya dia bisa bertahan seimbang, namun kini dia terkejut ketika melihat perubahan pada tubuhnya. Wajahnya perlahan berubah menjadi bentuk semula. Sementara dorongan buas di dalam darahnya kini juga perlahan mereda. Fei Ming berdiri diam. Niat membunuh dan amarah berkecamuk di mata Beiming Gangtian. Kini kekuatan Fei Ming telah kembali ke tingkat bintang 8 awal. Maka membunuhnya akan jauh lebih mudah. Tapi lubang hitam raksasa itu telah menutupi langit, membuat dunia menjadi gelap gulita. Tanpa ragu, Beiming Gangtian berbalik dan melesat menuju kapal perang peringkat 9. Jeritan dan suara ledakan menggema dari dalam kapal. Begitu memasuki lubang hitam, Beiming Gangtian membantai sisa anggota ras laut hanya dalam beberapa tarikan nafas. Niat membunuh yang pekat menyelimuti tubuhnya saat dia menatap dunia asing di dalam kegelapan itu. Sementara sosok Xiangxi melintas, muncul di sisi Fei Ming. Dalam kondisi ini, bagaimana peluangmu untuk melawan para manusia itu? Fei Ming berpikir sejenak. Menurut saya, kurang dari 30% saya bisa menang. Tetapi, tentu saja saya tidak akan kalah dengan mudah, apalagi terbunuh. Tatapan Xiangxi berubah menjadi dingin. Bagus, kalau begitu ikutlah denganku. Fei Ming terdiam sejenak. Maaf yang mulia Xiang, saya datang dengan misi. Xiangxi lalu melemparkan token penenang laut ke arahnya. Mana yang lebih tinggi, perintah tuanmu atau perintah penguasa Laut Timur? Fei Ming menangkap token itu dan tampak ragu. Xiangxi pun mendengus. Bahkan jika tuanmu berdiri di hadapanku, dia tetap harus tunduk pada token ini. Apalagi hanya dirimu. Tubuh Fei Ming bergetar. Dia melemparkan kembali token itu. Baik, yang mulia, saya akan mengikuti Anda. Xiangxi pun tersenyum puas. Aku menghargaimu. Kau berbeda dari para bangsawan Laut Timur yang tak berguna itu. Setelah ini, ikutlah denganku ke Laut Utara. Aku pasti akan memberimu dunia yang lebih luas. Mendengar itu ekspresi Fei Ming sedikit berubah. Dia menjawab dengan tegas. Saya berhutang pada nyonya. Mohon yang mulia Xiang tidak mengatakan hal yang seperti itu lagi. Mendengarnya ada sedikit keterkejutan di wajah Xiangxi. Tapi dia mengangguk ringan. Tanpa mengatakan apapun lagi, keduanya lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar kapal perang peringkat 9 ke dalam kegelapan. Sementara itu di kejauhan, Guang Yi menatap tajam ke arah mereka berdua. Tubuhnya gemetar menahan amarah, sementara kebencian membuncah dari dalam hatinya. Ucapan Xiangxi tentang keluarga kerajaan yang tak berguna
jelas itu ditujukan padanya. Guangyi menjadi sangat marah. Xiangxi sialan. Budak rendahan itu juga sama saja. Lihat saja, kalau kalian berdua tidak mati di tangan para manusia itu, maka aku sendirilah yang akan mencabik-cabik kalian di masa depan. Sementara itu, lubang hitam terus membesar. Segala sesuatu di sekitarnya dilahap, bahkan air laut pun terseret masuk, mengalir deras tanpa henti. Makhluk-makhluk laut aneh bermunculan dari kedalaman. Tanpa sebab yang jelas, mereka panik dan berhamburan melarikan diri. Sebagian besar dari mereka telah menelan darah naga Xiangxi. Tubuh mereka mengalami mutasi. Mereka menjadi jauh lebih ganas dari sebelumnya. Guangyi menatap lubang hitam itu dalam diam. Pikirannya menjadi kacau. Baru ketika tarikan itu mulai mempengaruhinya, dia tersadar dan segera mundur dengan ekspresi ngeri. Lautan berubah menjadi seperti air terjun terbalik raksasa. Air terus-menerus jatuh ke dalam kehampaan. Fenomena itu berlangsung selama 3 hari 3 malam hingga lubang hitam mencapai ukuran maksimal. Dan setelah itu perlahan menyusut dan benar-benar menghilang setelah 3 hari berikutnya. Selama 6 hari itu, banyak ahli dari kota Liguang dikirim untuk melakukan penyelidikan. Namun, luas dan kedahsyatan lubang hitam membuat mereka semua terkejut. Berbagai laporan segera dikirimkan kembali ke kota Bulan Merah. Di saat yang sama, ras laut pun menghilang dari sepanjang garis pantai. Benteng di kota Baichong ditinggalkan sepenuhnya. Dan garis pertempuran kini bergeser ke kedua sisi. Para ahli dari seluruh wilayah pesisir berkumpul di sekitaran Guangzheng. Kedua pihak akhirnya berhadapan di kota raksasa. Ketika pihak Guangzheng memanggil 5 binatang laut dalam, perang melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota langit berubah menjadi penggilingan daging. Para ahli yang dikirim ke sana hanya menjadi umpan meriam. Sementara itu, saat ini, Yun Xiao dan yang lainnya berada di dalam kapal perang peringkat 9. Setelah terseret memasuki lubang hitam, sejauh mata memandang hanya terlihat kegelapan tanpa akhir. Para ahli manusia kini dilanda rasa cemas tanpa akhir. Situasi menjadi sangat tidak terprediksi. Apalagi saat ini di sana terdapat Xiangxi dan juga Fei Ming. Sayangnya mereka tidak bisa melakukan apapun, karena bertarung di tempat ini sama saja dengan mencari kematian. Kalau sampai kapal perang ini hancur, siapapun pemenangnya akan tetap mati bersama dengan yang kalah. Kini formasi pertahanan dari kapal perang peringkat 9 telah diaktifkan. 7 lapisan cahaya menyelimuti seluruh badan kapal, membuatnya melayang perlahan di dalam kegelapan. Di tengah ketegangan itu, Yun Xiao dengan santai berkata, "Xiangxi, apakah kau ingin bernegosiasi?" Wajah Xiangxi menjadi kaku. Tujuan utamanya datang kemari adalah membunuh Yun Xiao. Tetapi dia pun saat ini tak berdaya. Dia tampak menghela nafas sejenak kemudian berkata, "Baiklah, dengarkan aku. Kalian yang berasal dari istana Beiming tidak terlibat langsung dalam perang di Laut Timur. Tidak ada permusuhan mendasar di antara kita. Dan lagi pula aku pun dari Laut Utara. Urusan Laut Timur bukanlah kepentinganku. Maka aku bisa membiarkan kalian pergi selama kalian memenuhi syaratku." Ucapan itu mengejutkan semua orang.
Di sampingnya, Fei Ming pun tampak mengerutkan kening. Dia jelas merasa ini adalah tindakan yang tidak pantas. Tetapi Fei Ming tidak bisa membantah karena Xiangxi memegang token penenang laut. Kemudian terdengar suara seseorang yang tampak kesal. Kita sudah bertarung begitu lama dan menderita kerugian besar. Dan sekarang kau bicara seolah kita sedang berdamai. Xiangxi menyeringai. Ini bukan tentang perdamaian. Tetapi memang tidak ada konflik mendasar di antara kita. Jadi, karena itu ada ruang untuk negosiasi. Kalau syaratku terpenuhi, maka musuh pun bisa menjadi sekutu. Mendengarnya, Bei Ming Kangtian mendengus. Omong besar, katakan saja apa syaratmu. Sederhana. Xiangxi mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Yun Xiao. Bunuh Li Yun Xiao, maka aku, Xiangxi dari Laut Utara, akan menjadi sekutu dari istana Bei Ming. Semua orang tercengang. Bei Ming Lai Feng yang semula marah tiba-tiba diam. Matanya berkilat tajam. Dia memang sangat ingin Yun Xiao mati. Apakah hanya itu permintaanmu? Tanya Bei Ming Lai Feng mempertegas. Xiangxi pun menjawab, ya, hanya itu. Bei Ming Lai Feng menoleh ke arah Bei Ming Kangtian, seolah meminta pendapatnya. Bei Ming Kangtian justru memandang Yun Xiao kali ini. Tuan Muda Yun, tampaknya musuhmu cukup banyak, dan di antara mereka jelas tidak ada yang lemah. Yun Xiao pun tersenyum tipis dan berkata, kalau mereka adalah orang-orang yang lemah, apakah menurutmu mereka pantas menjadi musuhku? Mendengarnya, Bei Ming Kangtian mendengus. Pada akhirnya, semua ini bermula darimu. Ini adalah masalah yang kau buat. Dengan kalimat itu, kini Bei Ming Kangtian melemparkan semua kesalahan pada Yun Xiao. Ekspresi Liao Yangbing, Jing Yongye, dan yang lainnya pun berubah seketika. Tapi meski begitu, Yun Xiao tetap tenang. Dia tertawa pelan dan berkata, Tetua Kangtian benar-benar berpikiran luas. Apa ini berarti kamu ingin bekerja sama dengan ras laut untuk membunuhku? Menarik. Setelah begitu banyak korban di kapal ini, tiba-tiba kalian justru menjadi sekutu dari ras laut. Sungguh itu adalah plot twist yang tidak akan terduga. Wajah Bei Ming Kangtian menegang. Hei Tuan Muda Yun, tak perlu kau memprovokasiku. Kita semua tahu situasinya. Istana Bei Ming memiliki pilihan, dan begitu juga dirimu. Yun Xiao tersenyum ringan dan berkata, sungguh, pilihan apa itu? Bei Ming Kangtian berkata lagi, kau pasti sudah tahu apa yang kuinginkan. Jika kau setuju, kami akan membunuh dua ras laut ini untukmu. Tapi jika tidak, maka tanggung sendiri akibat dari masalah yang kau buat. Mendengar perkataan Bei Ming Kangtian, orang-orang tentu langsung menunjukkan rasa penasaran. Mereka ingin mengetahui apa yang diinginkan oleh tetua tertinggi kedua keluarga Bei Ming dari Yun Xiao. Baik Bei Ming Lai Feng maupun Xiangxi kini menatap Yun Xiao dengan waspada. Khawatir dia akan menyetujui permintaan itu. Bagi mereka, hasil terbaik adalah mengisolasi Yun Xiao lalu membunuhnya. Kini dua musuh bebuyutan itu justru punya tujuan yang sama. Yun Xiao tampak berpikir sejenak lalu tersenyum tipis. Aku bisa menyerahkan benda itu kepada tetua Kangtian, tetapi aku tidak akan bergabung dengan istana Bei Ming.
Semua orang tercengang. Rupanya salah satu syarat yang diajukan oleh Bei Ming Kangtian adalah supaya Yun Xiao bergabung dengan istana Bei Ming. Berbagai ekspresi muncul di wajah mereka. Iri, cemburu, sampai kebencian. Mereka bahkan merasa Yun Xiao tidak tahu diri karena menolak permintaan ini. Namun, sebagian orang memahami sikap Yun Xiao, karena Yun Xiao sendiri bahkan pernah menolak undangan dari Luo Tian. Jadi, wajar kalau dia juga bisa menolak istana Bei Ming. Bei Ming Kangtian justru tampak gembira. Selama Yun Xiao menyerahkan teknik penempaan tubuh tiran, urusan lain tidaklah penting. Bahkan jika Yun Xiao tidak mau bergabung, maka dia hanya perlu menghabisi Yun Xiao setelahnya. Bagus sekali. Kalau begitu, serahkan itu padaku, maka aku akan menahan mereka berdua untukmu. Ekspresi Xiangxi dan Bei Ming Laifeng berubah drastis. Bei Ming Laifeng tidak mengerti apa yang Yun Xiao punya sampai-sampai membuat Bei Ming Kangtian begitu tertarik. Tapi dengan status Bei Ming Kangtian, bahkan Bei Ming Laifeng yang bisa dikatakan sebagai calon penerus utama dari istana Bei Ming, tidak punya hak untuk mencampuri keputusan dari Bei Ming Kangtian. Di tengah kebingungan itu, Yun Xiao sambil tersenyum berkata, "Tetua Kangtian sungguh pandai bercanda. Bagaimana jika aku menyerahkan benda itu, lalu kemudian kamu mengingkari apa yang kamu katakan? Itu tentu tidak akan berakhir baik bagiku." Mendengarnya, Bei Ming Kangtian langsung membentak, "Dengan statusku, apa kau pikir aku akan berbohong?" Yun Xiao tetap tenang dan tidak terintimidasi. Dia berkata, "Memang sulit untuk dikatakan, tapi begini saja. Aku akan menyerahkan setengahnya terlebih dulu, dan setelah aku yakin bahwa mereka berdua tidak lagi menjadi ancaman, maka aku akan menyerahkan sisanya." Mendengar itu, Bei Ming Kangtian terdiam. Ekspresinya berubah. Rencananya untuk membunuh Yun Xiao setelah memperoleh teknik itu kini menjadi sulit dilaksanakan. Jika dia setuju dengan permintaan itu, berarti Bei Ming Kangtian harus benar-benar melindungi Yun Xiao sampai akhir. Bei Ming Laifeng segera menyela, "Tetua Kangtian, Li Yun Xiao adalah ancaman besar. Dia juga membawa masalah tanpa akhir. Dia bahkan telah membunuh Bei Mingzi. Dia pantas mati." Ruan Xikuan dari Kota Bulan Merah juga ikut menambahi, "Benar, Tetua. Li Yun Xiao masih menjadi buronan di Kota Bulan Merah. Kematiannya tidak perlu disesali." Melihat Bei Ming Kangtian ragu, Bei Ming Laifeng hendak melanjutkan. Tapi tiba-tiba, "Diam!" Bentakan Bei Ming Kangtian menggema. Seketika semua orang terdiam. Xiangxi pun menyipitkan mata. Kilat dingin melintas di matanya. Tanpa memperdulikan kerumunan itu, Bei Ming Kangtian menoleh ke arah Yun Xiao dan berkata, "Perlihatkan dulu setengahnya, dan setelah itu aku akan memutuskan apa yang akan kulakukan." Yun Xiao mengangguk dan dia mengeluarkan selembar batu giok kosong, menempelkannya ke dahi dan kemudian menanamkan sebagian besar pengetahuan tentang teknik penempaan tubuh tiran ke dalamnya. Tapi tentu saja hanya setengah, dan bahkan dia berhenti di bagian yang paling krusial. Setelah itu, Yun Xiao melemparkan batu giok itu kepada Bei Ming Kangtian. Rasa penasaran semua orang kian memuncak. Begitu batu giok itu jatuh ke tangan Bei Ming Kangtian,
Dia mencengkramnya dengan erat. Seluruh lengannya tampak gemetar. Dia segera memindainya dengan indera ilahi. Waktu berlalu cukup lama. Akhirnya dia menurunkan batu gio itu perlahan dan menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya berubah menjadi rumit. Seolah dia tengah menimbang sesuatu yang sangat besar. Semua orang sampai menahan nafas, menunggu keputusannya. Beiming Kangtian menghela nafas panjang. Benar, ini adalah itu. Setelah jeda panjang, Beiming Kangtian akhirnya bicara dengan ekspresi berat. Dia segera menyimpan batu gio itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan suara tegas dia berkata, "Mulai sekarang, Li Yunxiao adalah tamu istana Beiming. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya di sini." Semua orang tersentak. Mereka segera menjauh dari Xiangxi dan Feiming dengan waspada. Keputusan Beiming Kangtian tidak ubahnya dengan deklarasi konfrontasi terhadap kedua belah pihak. Wajah Beiming Laifeng kini tampak dipenuhi kepahitan. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang membuat Beiming Kangtian sampai mengambil keputusan sejauh itu. Xiangxi menatap dingin. Dia berkata, "Apakah istana Beiming benar-benar sudah memutuskannya?" Di sisi lain, Yunxiao tetap tersenyum tipis, tapi kilatan dingin melintas di matanya. Hasil ini sepenuhnya sesuai dengan rencana yang dia buat. Dia telah menyerahkan teknik penempaan tubuh tiran, dan godaan itu jelas mustahil ditolak oleh siapapun yang ada di dunia ini. Walaupun tentu saja benda itu tidak akan didapatkan dengan mudah. Setelah perjalanan di Laut Timur ini berakhir, Yunxiao berencana menyebarkan kabar bahwa istana Beiming telah memperoleh teknik itu. Dan setelahnya, Yunxiao ingin melihat bagaimana istana Beiming akan menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Terlebih lagi, teknik yang diberikan hanyalah setengah. Dia masih punya kesempatan untuk mengambil kembali keseluruhannya di masa depan. Beiming Kangtian sama sekali tidak mengetahui rencana Yunxiao. Dia masih tenggelam di dalam kegembiraan dan bayangan akan teknik kultivasi itu. Kini wajah Xiangxi mengeras. Tatapannya pada Yunxiao dipenuhi keengganan dan niat membunuh. Sementara Yunxiao tampak tersenyum santai dan berkata, "Saudara Xiangxi, kita masih muda. Mengapa kita harus saling membunuh? Lebih baik mari duduk dan mencari cara keluar dari situasi ini." Xiangxi mencibir, "Li Yunxiao, mulutmu memang licin. Bahkan jika istana Beiming melindungimu sekarang, aku tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup dari Laut Timur." Mendengarnya Yunxiao tertawa. "Itu adalah urusan nanti. Kondisimu saja belum pulih sepenuhnya. Dan orang yang ada di sampingmu bukanlah tandingan tetua Kangtian. Bagaimana kau akan membunuhku?" Yunxiao berhenti sejenak, lalu menambahkan lagi dengan tenang, "Lagi pula, aku juga yakin bahwa kau juga tidak ingin mati di tempat ini. Benar bukan?" Xiangxi pun terdiam. Dia masih menyimpan 2 tetes susu roh 1000 tahun yang dapat memulihkan luka dan kekuatannya secara instan. Jika Feiming mampu menahan Beiming Kangtian selama 10 menit saja, maka dia yakin dia bisa membantai semua orang di kapal perang ini sendirian. Walaupun kekuatan atavisme tidak lagi tersedia, tapi dia kini telah sepenuhnya menyatu dengan 5 harta naga sejati. Oleh karena itu, membunuh Yunxiao bukanlah hal yang sulit baginya. Satu-satunya kekhawatiran yang ia miliki adalah ruang di dalam lubang hitam itu sendiri. Jika mereka bertarung hingga menghancurkan kapal ini,
maka dia pun tidak yakin bisa keluar hidup-hidup. Pada akhirnya dia mengambil keputusan berat. Kalau memang begitu, maka aku akan menunda untuk mencabut nyawamu. Tunggu saja, aku pasti akan melakukannya di masa depan. Setelah berkata demikian, Xiangxi kemudian duduk bersila dan menutup matanya untuk memulihkan kekuatan. Jika dia bisa pulih sepenuhnya tanpa menggunakan susu roh 1000 tahun, maka itu akan jauh lebih menguntungkan. Sementara pupil mata Fei Ming menyusut. Dia diam-diam mengagumi keberanian Xiangxi. Dia pun berdiri di sampingnya, berjaga sekaligus menyesuaikan nafasnya. Lalu, para kultivator manusia di dalam kapal itu pun saling bertukar pandang. Mereka bingung harus bertindak bagaimana. Pei Ming Kangtian lalu memberikan perintah. Awasi mereka berdua. Fokus saja mencari jalan keluar dari lubang hitam ini. Mendengar itu, Pei Ming Lai Feng menghela nafas panjang. Mengetahui bahwa Pei Ming Kangtian melindungi Yun Xiao, itu benar-benar membuat dia mengurungkan semua niat membunuhnya. Yang lain pun memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat. Lagi pula istana Pei Ming tidak pelit. Mereka mengeluarkan pil dan berbagai harta dalam jumlah yang besar dan dibagikan pada semua orang. Dan karena itu, suasana berangsur-angsur mereda. Bayangan pertempuran sebelumnya kini perlahan memudar. Kapal perang terus melaju di dalam ruang lubang hitam. Sementara para master formasi sibuk memeriksa simpul-simpul ruang yang lemah sambil memperbaiki formasi yang rusak akibat pertempuran. Selain mereka, semua orang tenggelam dalam kultivasi masing-masing. Di sisi lain, Pei Ming Kangtian duduk melayang dengan mata terbuka. Dia sama sekali tidak bisa tenang. Pikirannya terus berputar pada teknik penempaan tubuh tiran. Dia mencoba memahami dan mengembangkannya. Sekali lagi, dia bahkan meniru gerakan aneh sesuai dengan metode kultivasi itu. Di dalam ruang lubang hitam, waktu seolah kehilangan makna. Kapal perang terus bergerak. Sesekali kapal itu dihantam oleh arus energi liar. Bahkan pernah satu kali seluruh pertahanan hancur seketika. Ledakan dahsyat bahkan merobek dek kapal, mengejutkan semua orang. Tapi untungnya, perjalanan tetap dalam kendali. Seiring waktu, formasi berhasil diperbaiki dan tingkat keamanan dari kapal perang peringkat 9 perlahan ditingkatkan. Dan perjalanan Yun Xiao di dalam lubang hitam belum selesai. Kita akan sambung lagi kisah hidupnya di part berikutnya. Maka terima kasih untuk hari ini, see you again, dan bye.